Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Fajar rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah memilih kita sedikit orang yang setia menghadiri jamaah subuh, mencintai masjid, hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia di waktu subuh yang mulia untuk sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan menyertai kehidupan kita fid dini fid dunya wal akhirah. Sedikit itu tidak banyak, ya. Tidak banyak itu sedikit. Ayat yang dibacakan tadi oleh Pak Imam juga mengatakan betapa sedikit orang yang bersyukur, betapa sedikit ya orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ini semakin sempurna manakala Allah mengirim para malaikatnya ikut hadir di majelis ini mengamini doa-doa kita. Senyampang dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, diparingi sehat semuanya, solih dan solihah anak cucunya, semoga semua barokah keluarganya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira ini ngaji perdana ya atau kedua setelah Ramadan dan Idul Fitri. Saya beri judul PR terberat ba'da Ramadan dan Idul Fitri ini adalah meneruskan kebaikan. Kalau meneruskan kebaikan itu kok koyok tema kampanyenya Pak Eri Cahyadi gitu. Saya rubah, menyempurnakan kebaikan. Kira-kira gitu ya. Menyempurnakan kebaikan. Baik. Ini menjadi spirit kita silaturahmi tatkala silaturahmi sudah 2 tahun di masa new normal ini serba terbatas. Meskipun serba terbatas, tidak kemudian kita boleh berhenti beraktivitas. Kenapa begitu? Kita harus membuat new paradigma atau paradigma baru silaturahmi di era pandemi ini adalah memberi, ya, menebar kebaikan. Bukan itu makna yang spiritual, bukan hanya silaturahmi yang model lama, yang konvensional, yaitu pendekatannya kultural atau finansial. Apa itu kultural? Ya silaturahmi mudik itu kultural. Ya, karena di Arab juga enggak ada, negara Islam juga tidak banyak mudik. Atau mungkin mudik itu ada muatan finansial. Apa? Maksudnya pamer kesuksesan di kota. Gitu. Makanya mudik itu mesti nggawa mobil. Orang kita mobilnya sewaan. Gitu. Mungkin mobilnya kreditan durung lunas. Tetapi selalu ada unsur kultural, ada unsur finansial. Nah, pandemi membuat ini serba terbatas. Dan ya pemerintah melarang untuk itu, saya bisa dimaklumi karena faktanya India seperti itu, karena faktanya Bangkalan juga lumayan mengkhawatirkan. Kira-kira begitu. Nah, apa kemudian apakah batasan-batasan tadi tidak boleh membuat kita berhenti beraktivitas? Enggak boleh. Tetapi harus sekali lagi membuat transformasi, menggeser. Ya, makna silaturahmi lebih substansial, ya, bukan hanya kultural dan finansial, yaitu silaturahmi dengan cara berbagi, menebar kebaikan.
menyempurnakan kebaikan. Apa maksudnya? Kebaikan-kebaikan yang telah kita laksanakan sepanjang Ramadan, mulai dari tadarus, mulai dari tarwih, kemudian takjil, kemudian sedekah luar biasa banyaknya di jalanan, banyak orang bersedekah, kemudian mulai dari zakat, mulai fitrah, zakat mal dan lain-lain, tidak semestinya dihentikan hanya di saat bulan Ramadan, tetapi harus dilanjutkan ba'da Ramadan dan Idul Fitri ini. Sekali lagi, silaturahmi bermakna spiritual, bukan hanya finansial atau kultural. Bahasa ini bahasa lain dari pernyataan Khalifah Ali. Laisal aid man labisal jadid walakinnal aid man ta'atuhu tazid. Bukankah id itu ditandai dengan bajunya yang baru, mobil propertinya yang baru, tetapi substansi hakikat id itu ditandai dengan tambahnya ketaatan, tambahnya kebaikan, tambahnya kemuliaan. Itu kata Khalifah Ali. Ya, jadi bukan properti baru pamer mudik ke rumah, tetapi sesungguhnya tambahnya ketaatan, kebaikan yang kita tebarkan ba'da Ramadan dan Idul Fitri ini. Yang perlu dicatat bahwa banyak orang yang keliru memaknai kebaikan itu. Orang mengira kebaikan itu tercapainya kekayaan pada nilai aset tertentu. Wah, aku baik, sugih, kira-kira. Bukan. Atau kebaikan itu berupa tercapainya pangkat jabatan pada karir tertentu. Atau mengira bahwa kebaikan itu berupa kepintaran pada strata tertentu. Nek kuliah jadi doktor itu atau profesor gitu ya. Sampai semangatnya pengen jadi profesor rodok guyon. Oh enggak tahu jadi dosen kok iso jadi profesor honoris causa gitu. Iki rada dagelan gitu. Dagelan di kalangan perguruan tinggi. Gak tahu goblok atau gobloki ya mbuh lah, pokoknya kira-kira sampai ada yang semacam itu ya. Seolah-olah menganggap ini kebaikan. Bukan. Kekayaan baru disebut kebaikan manakala kaya itu bermanfaat untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk umat. Seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf. Kaya, tapi tidak untuk keluarga kelompoknya, untuk kesejahteraan umat. Jabatan baru atau pangkat baru dikatakan kebaikan manakala ya, jabatan kekuasaan itu untuk membela keadilan dan untuk menolong yang terzalimi, ya. Seperti jabatan yang dimiliki oleh Umar Al-Faruq. Kepintaran itu baru disebut kebaikan kalau kepintaran itu dipakai untuk mencerdaskan, mencerahkan umat seperti yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, baru disebut sebagai kebaikan. Dengan cerdas Rasulullah membuat tagline singkat, padat. Menurut saya yang terbaik. Apa itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu luar biasa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada sesama manusia. Jadi fungsi sebaik-baik manusia itu bahasa matematikanya fungsi kebaikan-kebaikan itu adalah fungsi kemanfaatan. Ya, fungsi siapa yang paling bermanfaat, paling memberikan kontribusi, itulah yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian kebaikan itu sebetulnya rangkaian kebaikan dalam pemaknaan silaturahmi yang spiritual tadi termaktub dalam sebuah ayat yang sudah kita hafal ya, kecuali yang belum. Dalam surah Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Yaitu orang-orang yang yunfiquna, memberi, dalam keadaan lapang atau sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, mencegah amarah. Yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, memberi maaf kepada sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik seperti ini. Artinya kalau Allah saja mencintai kebaikan semacam ini, maka siapapun Anda, kalau melaksanakan ini, Anda seorang suami akan dicintai istri dan anak-anak. Ketika Anda seorang istri akan dicintai oleh suami dan dimuliakan oleh anak-anak cucu panjenengan. Kalau Anda seorang pemimpin dicintai oleh anak buah, kalau Anda seorang anak buah pasti akan disayang, dicintai oleh pemimpin Anda. Mengapa? Karena Allah pun yuhibbul muhsinin, mencintai kebaikan-kebaikan semacam ini. Apa itu? Yang pertama adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra, memberi dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, itu juga mencegah amarah, substansinya memberi, yaitu memberi empati. Wal 'afina 'anin nas, juga memberi, tetapi ini memberi maaf. 4 memberi ini ternyata yang substansial dalam silaturahmi. Bukan memberi materi saja. Berulang dari mimbar ini saya sampaikan bahwa yunfiquna, infak itu memberi, bukan hanya mengisi kaleng infak dengan rupiah terkecil yang kita miliki. Yunfiquna itu nafak, bahasa aslinya terowongan. Munafik isim fa'il, yaitu orang yang punya 2 mulut seperti terowongan. Tetapi yunfiquna, kita berperilaku seperti terowongan. Artinya penyalur, distributor kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makna terowongan adalah melangsungkan, mendistribusikan kebaikan dari Allah. Kebaikan apa? Apa saja. Maka bahasa yang lain adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berikan kebaikan, tebarkan kebaikan sebagaimana Allah telah memberi 1.000.000 kebaikan kepada kita semuanya. Ciri terowongan itu, kalau yang masuk angin, yang keluar angin, yang masuk bis keluar juga bis, yang masuk kereta api, yang keluar jangan becak, begitu ya. Artinya kalau yang masuk dari Allah itu banyak, yang keluar jangan pelit, jangan sedikit. Nah, apa kebaikan itu? Apa saja. Kalau kemarin kita banyak memberi materi, situasi sekarang sulit, rezeki sulit, ada yang ter-PHK ya, ada yang dodolan ya gak payu-payu, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, ndelok tok gitu ya. Maka tetap harus memberi. Yang ini bukan memberi materi, tetapi memberi simpati. Simpati, nek koncone sedih ya melok sedih ya. Nek bertemu yang guyu. Itu minimal sedekah infak yang bisa kita berikan dan bernilai pahala, dan Allah suka memberi senyuman. Nek wis gak iso guyu ya mbuh meneh ya. Wis gak patek ayu gak iso guyu. Dodol apa ya gak payu-payu nggih. Wis wireng ora patek ganteng, wajahe nyureng gitu ya. Ya gak banyak jadi L5, liku-liku laki-laki yang gak laku-laku. Kira-kira begitu. Siapa yang mau? Seperti itu. Jadi minimal senyum. Bapak Ibu, tidak hanya memberi materi. Kalau gak punya, memberi simpati itu nilainya luar biasa. Dan ini lebih substantif. Maksudnya, ada orang pernah lihat gak ya, memberi materi, tukang parkir atau polisi CPN gitu ya, memberi tapi wajahnya melengos gitu. Ada begitu? Ada gitu? Itu memberi materi tetapi wajahnya tidak menyenangkan. Atau memberi, itu memberi menyakitkan. Yang lebih susah memberi simpati. Gak mempunyai uang, gak memberi uang.
Tetapi wajahnya itu simpatik. Ada begitu? Ngapunten Pak ya, nggak pas lagi nggak ada uang. Senang mereka? Oh nggak apa-apa Pak. Saya sering parkir neng kono ya. Parkir di mana itu? Depan BCA itu. Gitu. Lupa nggak bawa dompet, nggak bawa uang. Ngapunten, ya Pak, kebetulan apa Ustaz? Gitu aja ya. Memberi sedikit dengan senyum, nggak memberi juga minimal dengan simpati ini lebih berat ketimbang memberi materi. Kenapa? Banyak orang tua sukses memberi materi ke anak istrinya. Bahkan mungkin berlebihan, tetapi gagal memuji, menghargai, mengapresiasi anak istrinya. Banyak apa banyak? Alih-alih menghargai istri anaknya, kelebihan anaknya pun mereka nggak bisa menemukan. Mengeluh, mak mengeluh, wah anakku bau wedek gak karo-karo. Dadi opo anakku koyo ngene. Nomakel koyo anake sapa gitu. Loh, lali nek anake dhewe gitu. Nah, yang dikenal kekurangan kenakalan anaknya tapi tidak mengenal kelebihan anaknya. Padahal apa ada? Pasti ada. Allah yang berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pasti ada kelebihan karena Allah menegaskan tidak ada produk gagal dalam ciptaan Allah. Ya, tidak ada produk gagal dalam ciptaan Allah. Masih ingat saya sering menyampaikan naja? Tahu naja? Tahu nggih? Divonis cerebral palsy. Palsy itu lumpuh otak. Bayangkan otaknya itu lumpuh. Maka jalannya pakai pakai kursi roda, kemudian tangannya gerak tak terkontrol. Orang yang kayak begini, ketemu orang tua yang positif, yang baik, bisa hafal Al-Quran dalam usia. Kalau nggak salah sangat muda ya, 8 tahun, pokoknya di bawah 10 tahun. Setahun kemudian dimotivasi oleh Profesor Faisal, kalau kamu bisa kuat menghafal, hafalkan terjemahnya. Setahun kemudian, subhanallah, hafal terjemahnya 30 juz. Qurannya 30 juz. Ini lumpuh otak. Sing awak-awak gak lumpuh itu ya, katanya pinter itu. Ya Allah, alih-alih 30 juz. Juz 30 itu loh, maju mundur. Yang depan dihafal, yang belakang lupa. Yang belakang dihafal, yang depan lupa. Dipapak muka depan hafal, tengah-tengah lupa. Sing guyu-guyu ki padha karo aku ketok. Ya Allah, ini 30 juz. Enggak ada produk gagal. Nek mata manusia ini produk gagal, lumpuh otak. Karena begitu mata manusia. Di mata Allah, laqad khalaqnal insan fi ahsani. Saya teruskan. Bapak Ibu. Kemampuan orang tua, pemimpin memuji, ya, memberi apresiasi, memberi memberi simpati, menghargai, itu menjadi model kepemimpinan ya di masa depan. Lieberman dalam penelitian leadership effectiveness, kepemimpinan yang efektif itu manakala pemimpin piawai, menghargai, memuji, mengapresiasi anak-anaknya. Kalau keluarga, ayah, ibu, piawai, memuji, menghargai, mengapresiasi anak kandungnya. Itu kepemimpinan ke depan. Bahasa yang lain, lead by heart, manage by head. Memimpin dengan hati, memanage dengan kepala. Mereka yang care, memuji, menghargai. Lalu meaning attribution, nek gagal ya dimaknai sabar, nek berhasil dimaknai syukur. Itu kurva ya, efektif leadershipnya naik terus. Adapun pemimpin model lama, rapat, dikontrol, diseneni, diamuk, dievaluasi lagi, itu kurvanya lengkung, gitu. Gak dikontrol rendah, bolak-balik diseneni, ya, belenak biasanya gitu. Makanya kurvanya gitu. Bonus juga begitu. Ada yang model kepemimpinan model apa? Emotional stimulation, teori konflik, ya. Dididik kayak bonus, didikannya bonus. Apa terus membaik? Enggak. Ya, gak ada bonus yang males, kakean bonus ternyata juga tidak ngangkat. Ini Direktur Utama NK pernah mengaku, orang
Jadi gubeng begitu, ngagel begitu. Betul Mas. Inka dulu waktu gajinya dikit tak ajak lembur itu kayak bonus semangat. Giliran gajinya sudah agak menengah gitu, diiming-iming bonus itu enggak ngangkat lagi. Jadi begini. Maka orang yang piawai memuji ya akan mendapatkan anak atau anak buah yang luar biasa. Kapan hari saya diundang Telkom. Para manajer HRD di Telkom itu galau. Anak-anak muda milenial, pinter-pinter, tapi gak iso dikandani belas. Ya, di seneni, dimarahi itu langsung keluar gitu aja. Gajinya tinggi gak peduli. Sampai turnover itu keluar masuk itu ya 2 tahun, 2,5 tahun. Ngundang saya untuk memberikan pencerahan. Terus saya jelaskan bahwa betul Bapak, survei membuktikan ada keluar, ada yang bertahan, namanya engage ya. Yang engage, yang loyal ya, yang bertahan, diteliti kenapa kamu kok betah kerja di Telkom ini. Jawabannya Bapak, simpel, atasan langsung yang piawai memuji, menghargai, mengapresiasi. Care. Nek perintah enggak langsung perintah, tapi dipuji dulu baru diberikan challenging, tantangan. Pinter nak. Baru kerja setahun, sudah mencapai pertumbuhan 12%. Coba kalau kamu serius dikit, agak sistematik dikit, kemudian dicatat. Saya bisa, antum bisa naik 25%. Dipuji, baru diberikan challenging. Cara memerintah anak sekarang. Anak sekarang gila dipuji. Disurvei oleh Dale Carnegie. Oke, anak milenial, kamu suka dipuji. Berapa kali kamu pengen dipuji? 65% minta dipuji sekali sehari. 35% minta dipuji 2 kali sehari. Lah kayak ngombe obat aja. Lah gak kerja supervisormu kon muji awakmu. Saya nggak tahu salahnya di mana, tapi survei membuktikan anak milenial perlu dipuji, dihargai. Kalau tidak piawai memuji, bersiaplah Anda kehilangan anak-anak pintar. Ya, nek suasana kerja gak nyaman, keluar saja. Orang lain rebutan masuk Telkom, dia keluar. Ya, orang-orang pintar ini karena suasana tidak ada penghargaan, nggak ada apresiasi. Di rumah juga begitu, di kantor juga begitu. Yang Bapak Ibu, yang pasti adalah Rasulullah itu piawai memuji, jago memuji. Ingat, jangankan orang lain, istrinya dipuji. Tiap hari dengan sebutan siapa? Ya Humairah, wahai yang pipinya merah. Ibu-ibu sekarang juga pengen dipuji, pipinya dimerah-merah. Gitu. Sayangnya nggak pernah dipuji oleh suaminya. Gitu. Malah kadang dipuji bek tonggoni malah. Rasulullah piawai memuji, sahabatnya dipuji. Abu Bakar As-Siddiq, betul? Membenar. Umar Al-Faruq. Bahkan Rasulullah memuji panjenengan yang hadir di subuh kali ini. Apa sabda beliau? Kelak nanti sekali akan ada suatu kaum itu tidak pernah ketemu saya. Begitu Nabi. Udah tahu, kaum itu tidak pernah ketemu dengan saya, tetapi taatnya kepada kami, ya, kepada Allah dan Rasulnya luar biasa. Kaum itu ahli jannah. Illa man aba, kecuali yang apa? Aba itu nek basa Surabaya kecuali sing mokong. Nah, yang mokong itu yang enggak mau. Ada. Jadi panjenengan yang subuh di sini ini sudah dibanggakan, dipuji Nabi di depan para malaikat, para sahabat, alam semesta bahwa ada jamaah Al-Fajar yang luar biasa. Begitu. Rasulullah memuji, pandai memuji. Baik, yang ketiga memberi yang ketiga sebagai substansi silaturahmi ke depan adalah memberi atau kebaikan yang berikutnya memberi empati. Ini resep untuk menahan amarah wal kadhiminal ghaidam. Empati lebih berat ketimbang simpati. Simpati itu senang ikut senang, susah ikut sedih. Tetapi empati tidak hanya merasakan kesedihan dan kesenangan teman, tetapi ikut memberi solusi atas kerepotan, kesedihan kerabat, tetangga, sahabat.
ada yang kena COVID, ada? Ya, kita berempati. Tidak hanya simpati, sakit, bukan. Berempati, ya dikirimi madu, kirimi herbal, kirimi apalagi empon-empon, ya. Atau jeruk, vitamin C, atau apapun lah. Itu empati. Atau sembako minimal, ya. Itu empati, memberi empati. If I were you, jika seandainya aku jadi kamu. Ya, itu empati. Bapak Ibu, ini penting, resep untuk menahan marah. Kenapa? Hari ini intensitas marah melanda tidak hanya keluarga, tetapi juga dunia. Keluarga, banyak mak-mak marah karena proses belajar daring di rumah gak mari-mari. Sampai kapan ya? Katanya Juli, maju mundur. Ya. Juli boleh mulai, tetapi hanya 2 hari, gitu. Itu pun masing-masing hanya 2 jam, betul ya? Oleh apa orang jam itu? Kesel sih ngeterne tok kira-kira. Oke. Survei membuktikan mak-mak marah, ya, kekerasan verbal, kekerasan fisik memukul, menempeleng, ya, nyetot, jiwit itu naik 16%. Kekerasan verbal, ngomel-ngomel, bengok-bengok, teriak, atau bahkan ada yang pokoknya miso-miso, itu naik 65%. Bayangkan. Nah, sedihnya kalau emak-emak sudah ngomel, itu yang diomeli bukan hanya anaknya ya, suami, morotuo, ponaan, santap kabeh gitu. Makanya kemudian untuk bisa mencegah amarah ini, sekali lagi beri empati. Keluarga kalau ngamuan, marahan itu pertanda tambahnya ilmu tidak sepadan dengan besarnya masalah yang dihadapi. Masalahnya besar, mulai pandemi, resesi ekonomi, gempa bumi, apalagi ya situasi ekonomi keluarga. Sudah kayak begitu, ndak pernah gelem ngaji. Gak gelem ngaji, nggak ada kesabaran, nggak ada kearifan, nggak ada kebijakan. Akibatnya ngomelan, ngamuan, ya, uring-uringan. Ya, dulu pernah saya sampaikan, coba mak nek pinter, anak itu lu SD, SMP, SMA. Si SD takut, mak ini gimana persamaan dan pertidaksamaan? Wah itu, nek mak gak pinter, aduh, gak roh itu ya. SMP nanya, Pak ini gimana? Sin kos tangan kotangan. Aduh, mama sing ngeling fungsi kotangan tok katanya. Mak ini gimana? Integral tumpuk 3. Waduh, apa nih tumpuk 3? 1 aja lupa kok. Ya, lalu mak uring-uringan. Tapi kalau mak yang pinter, ini sini nih. Biarpun mak itu ibu keluarga, ibu rumah tangga, gak kalah pinter kalau guru matematika. Sini, ajari anaknya. Ya, jadi mak membanggakan karena maknya pinter matematika. Apakah semua mak harus pinter matematika semacam ini? Sebetulnya tidak. Kalau iya lebih bagus. Ya, kalau nggak pinter, maka dia mencarikan solusi. Anak yang bingung integral tumpuk 3 tadi dihubungkan dengan guru matematika atau wali kelas. Bu Ustadz, anak saya nggak tuntas pemahamannya terhadap integral. Tolong dibimbing jarak jauh. Ada special treatment. Ya. Ada special treatment, bimbing matematika sampai mampu selesai. Itu mak yang dibanggakan oleh anak-anaknya. Saya begitu. Ambil rapot saya sendiri. Saya tanyakan bukan matematika. Kebetulan anak saya matematika pinter semuanya. Gimana? Ustadz, anak saya akhlaknya bagaimana? Tawaduk kepada Ustadz gimana? Bagus Ustadz tawaduk. Tapi si Fauzan ini kalau tidak pede jadi pemimpin. Waduh. Ini bahaya, Ustaz. Kalau nggak pede, gimana jadi waja'alna lil muttaqina imama? Langsung diskusi setengah jam waktu terima rapot itu. Ya, untuk special treatment kepada anak ragil saya, kenapa tidak pede jadi pemimpin? Ya, di rumah saya tidak boleh lagi kakak-kakaknya membuli adiknya. Adik ragil itu tinggal bal-balan terus sama kakak-kakak kan. Ya, digawe nangis, gak nangis gak lego gitu. Nek kakak siji gak apa-apa lah, kakak 5, sedina nangis ping 5 gitu. Stop ya membuli adikmu di sekolah, dibina terus.
Disuruh ini, baca puisi, ngerjakan matematika, jadi ketua kelompok, ketua kelas. Subhanallah, kelas 2 naik kelas 3 sudah jadi ketua OSIS bidang akademik dan pembinaan prestasi. Kuliah di UNER bukan lagi tidak pede, terlalu pede atau kepedean, gak mulih-mulih gitu. Jadi survival di tengah hutan kayak marinir itu ya, 2 hari gak mulih di tengah hutan begitu. Pede bol sekarang. Special treatment, ya. Kembali berempati. Saya teruskan. Khalifah Umar memberikan resep. Kalau ada orang tua, keluarga ngamuan, resepnya itu satu, memberi empati. Saya kira itu pernah saya ceritakan, tetapi saya ceritakan agak singkat saja. Zaman Khalifah Umar, ada seorang suami yang sering tiap hari diomeli sama istrinya. Masih ingat ya? Kemudian suami ini curhat, konsultasi kepada Khalifah Umar di rumah Umar yang sederhana itu. Mau notok nggak jadi. Kenapa? Di dalam rumah Khalifah Umar yang gagah berani, setan saja takut itu sama, diomelin sama istrinya. Dan Khalifah Umar diem, gak membantah, gak membentak, gak membalas. Persis seperti bapak-bapak di sini. Kalau diomeli sama istrinya. Kemudian dia balik pulang. Baru beberapa langkah Khalifah keluar. Sahabat balik. Kenapa kok gak jadi? Iya Khalifah tadi mau konsultasi. Loh kenapa kok gak jadi? Malu Khalifah. Lah kenapa kok malu? Loh ternyata Khalifah Umar kok tambah nemen gitu ya. Apa pesannya? Wahai sahabat, berilah empati kepada istrimu. Apa Bapak? Beri empati agar kamu tidak wal kadhiminal bisa wal kadhiminal ghaidha, gak ngamuan. Istrimu itu manusia juga. Ya ono biti ada capeknya. Gimana gak capek? Ya ngopeni kamu, ngopeni anak-anakmu, ngopeni rumahmu, ngresiki omah lho. Wis pirang tahun kawin yo gak resik-resik nggih nggih Bu. Bangun pagi isah-isah, mari ngono olah-olah, mari ngono umbah-umbah, mari ngono ngeterni bocah, mari ngono umbah-umbah atau olah-olah, mari ngono jemput sekolah. Bengi lagi arep mapan turu, mbok gugah gitu. Jadi ya, gimana enggak capek? Berempati kepada istrimu agar bisa wal kadhiminal ghaidha. Rasulullah itu tidak pemarah. Rasulullah kenapa? Mampu memberi empati kepada istrinya. Masih ingat? Rasulullah pergi dakwah. Pulang kemalaman. Masih ingat ya? Tidak sempat memberitahu kepada Aisyah, ya, juga tidak membawa gadget Nabi waktu itu ya, enggak bawa HP kira-kira begitu ya. Aisyah nunggu sampai ketiduran di balik pintu, sampai dini hari Rasulullah pulang, salam 3 kali tidak dibukakan, Rasulullah tidur di luar pintu. Masih ingat? Oke, bangun subuh dibuka, waget Rasulullah tidur di luar pintu. Apa yang terjadi? 2 sejoli rebutan minta maaf. What's going on? Kok bisa rebutan minta maaf? Padahal ini Surabaya gak ngono. Surabaya Madura, wong wedok gaugah ping 3 gak tangi-tangi kupingmu ki nang ndi to. Gitu. Wong itu kesel di kuping-kupingnya. Kuping ning kiri mbok takokne meripat mungkin. Maksud tambah kendal. Itu orang sono ya. Ini enggak rebutan minta maaf. Kenapa kok bisa rebutan minta maaf? Aisyah berempati kepada Nabi. Berempati kepada Nabi. Pulang dakwah. Kemalaman, kecapean kok tidur di luar dalam keadaan kedinginan. Nabi berempati kepada istri. Tidak marah, kenapa? Ini istri sudah menunggu sampai malam sehingga tertidur, kecapean dan tidak bisa dibangunkan. Andaikan 2 sejoli rumah tangga seperti ini, gak ono kok rumah tangga apa? Perang, amu-amuan gak ada. Kalau enggak dua-duanya satu saja, ya punya empati, enggak ada keluarga kok perang-perangan terus itu. Enggak ada insyaallah. Rasulullah ya pandai memberi empati. Jangankan kok istrinya, musuh itu loh diberi empati. Ketika Fathul Makkah, ingat ya, Fathul Makkah,
Ada pemimpin di situ yang sepanjang umurnya itu mimpinya itu bukan mimpi, ya, kelakuannya membunuh Nabi Abu Sufyan. Istrinya namanya Hindun, masih ingat? Hindun ini yang memakan hatinya paman Hamzah. Mestinya nek Rasulullah Fathul Mekah menang telak, nek wong Surabaya ya tak goleki dhisik dhewe ya Abu Sufyan tunjuk dhisik dhewe kira-kira begitu kan ya. Kalau ditunjuk, nanti anak Abu Sufyan akan dendam kepada Nabi. Tapi tidak. Bahkan bersabda, siapa yang masuk Masjidil Haram dijamin aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dijamin aman. Bayangkan, musuh bebuyutan dihormati. Yang masuk rumahnya pemimpin Mekah saat itu dijamin aman. Akhirnya dihormati seperti itu, masuk Islam. Itulah kata orang Jawa, menang tanpa ngasurake, ngluruk tanpa bolo, paweweh tanpa kelangan. Ngertos dah sampai ke mantuk-mantuk gitu. Si sepuh dok, si ngertos ya. Menang tanpa harus merendahkan Abu Sufyan, ya. Ngluruk Fathul Mekah tanpa bolo tentara yang bersenjata, paweweh memberi tanpa kehilangan. Memberi apa? Memberi maaf, tapi angelnya ya itu luar biasa. Memberi empati lalu memberi maaf. Tak heran kalau kemudian ayat terakhir wal afina 'anin nas, memberi maaf. Itu ternyata memberi yang paling sulit. Dalam buku The 7 Laws of Happiness, 7 hukum bahagia, forgiving, memberi maaf, itu memberi paling sulit dibanding memberi materi, memberi simpati, memberi empati. Ketokane sepurane nggih kosong-kosong begitu. Iya sing gak ono masalah. Coba sing ono masalah. Ini memberi paling sulit. Kenapa? Bertentangan dengan karakter dasar manusia, yaitu membalas. Maka terbanyak kategorinya adalah tidak membalas tetapi tidak memaafkan. Ya. Tidak membalas karena judul lagunya Aku Tak Berdaya Untuk Membalasnya. Kenapa tidak memaafkan? Judul lagunya Sakitnya Tuh di Sini. Ahli dangdutan kira-kira begitu ya. Maka kalau menyimpan dendam, benci dalam durasi waktu yang lama, maka bersiaplah Anda menyimpan belasan bibit penyakit yang berbahaya. Itu penelitian Gerard J. Kampolsky dari San Francisco, dari California. Oke. Apa itu? Penyakit pusing, kemeng-kemeng di leher, punggung, pinggang, ya, sakit ginjal, asam lambung naik, ya. Kemudian borok menahun, borok yang tak kunjung sembuh, hati, jantung berdebar-debar, sulit tidur, ya, apalagi tekanan darah tinggi, apalagi cepat mati biasanya, gitu ya. Nah, sampai-sampai sedemikian sulit kalimat Allah dalam ayat pendek wal afina 'anin nas, dokter ini membuat rumah sakit healing center, ya, 30 unit di California, sukses semua dengan metode terapi tunggal, yaitu rela memaafkan. Sampai pada kesimpulan, kalau ada ayat satu pendek wal afina 'anin nas, itu tidak mudah melaksanakannya. Nek mudah nggak perlu ayat, nih Pak. Kalau mudah nggak perlu Al-Quran. Contoh, makan minum ada perintahnya? Nggak ada. Makano, minuma ada begitu? Nggak usah dikongkon rebutan. Yang ada adalah kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Nah, jangan berlebihan itu sangat angel. Termasuk yang ngomong iki. Jangan berlebihan. Wis ngerti potensial kolesterol. Sama istri saya itu kalau minta kerupuk itu dikasih separuh. Separuhnya bahaya. Nggih, kaya wong riman kan kayak separuh. Ibu elu ngonjuk air putih separuhnya tak cukup meneh gitu. Wala tusrifu angel. Awal afina 'anin nas, nek ana ayate gak mudah. Itu keyakinan saya. Nek mudah gak perlu perintah Allah. Gak perlu ada perintah Allah. Ini gak mudah. Sampai ada dokter Amerika 30 healing center terapi tunggal rela memaafkan. Ibu,
Kenapa tidak mudah? Menganggap memaafkan itu melupakan. Tapi tidak, memaafkan itu melepas sakit masa lalu, memahami melepas sakit masa lalu. Agar tidak hadir lagi merusak kebahagiaan yang sekarang sudah kita rasakan. Dan kita harapkan sampai yang akan datang. Masa lalu tidak untuk dilupakan. Dan tidak bisa dilupakan. Tidak dilupakan tok. Misalnya ada nama Bu, ini ibu-ibu biasanya. Ada nama wanita yang menyakitkan. Betul. Disebut namanya si A, langsung sunguni metuh. Tung, begitu ya. Atau ada kota yang menyakitkan. Ada begitu ibu-ibu? Tidak mau lagi hidup di kota itu. Pokoknya berusaha untuk memaafkan. Dengan cara melupakan. Giliran anaknya nyebut kota itu, tung, langsung darai metu. Sunguni metu meneh mewet gitu ya. Kira-kira begitu ya. Nah, itu kalau makna memaafkan dimaknai dengan melupakan. Bukan seperti itu. Melupakan itu adalah memahami. Ya, jangan sampai sakit masa lalu hadir lagi. Masa lalu tetap penting Bapak Ibu untuk dipakai pelajaran, jangan sampai diulang. Tapi sakit iya, difahami, dilepas, ya, dimaknai. Kenapa? Ingat, keluarga yang mau move on itu belajar dari supir mobil, ya, supir mobil. Itu kalau mau maju, maka supir itu lihat spion sebentar, lihat kaca depan, injak gas, maka supir mau maju. Kalau ada supir mobil kok delok spion terus kanan kiri. Kira-kira mobil itu mau maju atau mau atret? Mau atret. Ono keluarga kok lihat spion ngundat mundomono, you know? Ya, diundat-undat terus kowe biyen lho. Nek gak tak tulung kaya kamu dulu gitu loh, pernah selingkuh. Diundat-undat terus. Mobil ini mau atret. Itulah maka mengapa kaca spion dibuat kecil, jauh lebih kecil ketimbang kaca depan. Maksudnya masa lalu terlalu kecil untuk dibesar-besarkan. Masih ada kaca depan, ya, yang besar. Move on, majulah, ya, tataplah penuh dengan harapan. Itulah makna innallaha ma'as sabirin. Itulah makna wabasyiris sabirin. Berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang sabar itu bukan ngelus dodo begini. Orang sabar itu gak ngamuan, gak bingungan, gak baperan, gak panikan. Ini ujiannya sudah bersama Allah menghadapi orang-orang masalah. Bersama Allah menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan ini. Terakhir, jangan sepelekan orang yang memberi maaf. Suatu hari Rasulullah duduk-duduk bersama para sahabat. Ada orang masuk. Rasulullah bersabda, "Hadza min ahli jannah." Semua kepala menoleh, kaget. Orangnya tidak terkenal, tidak dikenal. Namanya pun enggak ada yang tahu. Lah kok Nabi menggaranti ini ahli surga. Lain hari lagi, masuk lagi, "Hadza min ahli jannah." Loh, wong iku maneh? Nek wong Surabaya prejengan iku gak pantes ahli surga. Sampai yang ketiga, sahabat penasaran. Nek zaman sahabat ono surga itu penasaran. Nek zaman sekarang kan proyek, penasaran. Ono proyek, penasaran lah. Sampai kemudian Abdullah bin Amir meneliti, pengen tahu apa yang dilaksanakan ibadah apa oleh si fulan kok sampai digaranti ahli surga. Dia mimbo tahu ya? Nyamar kemalaman ya di dekat rumahnya si fulan, minta numpang tidur di rumahnya si fulan, dipersilakan gitu. Maunya bukan numpang, bukan kemalaman sebetulnya, pengen meneliti ngapain semalam, apa tahajud semalam suntuk kira-kira begitu, tidur dia melek, intip, di spionase, apa amalannya, ternyata biasa. Ya tahajudnya kaya awak-awak menjelang subuh lagi tangi kira-kira ya. Duhane ya biasa, enggak ada yang istimewa. Ya, nothing special kira-kira begitu. Diperpanjang 2 malam, 3 malam, dak ketemu. Lah kaya ini kok ahli surga. Penasaran gregetan sebelum pamit dia baru ngaku, sebetulnya saya bukan kemalaman tetapi
menyelidik amalan apa wahai si fulan yang kau lakukan kok dijamin surga oleh Nabi. Kaget dia. Saya nggak punya amalan apa-apa tuh. Dia juga bingung. Oh jangan-jangan mungkin saya sebelum tidur selalu mengevaluasi seharian tadi siapa yang menzolimi saya, menyakiti saya, nggarai gitu saya. Malam itu tanpa diminta saya maafkan semua setiap sore. Tidak nunggu Idul Fitri tahun depan. Nomor 2, dia pedagang. Laris sebelum pulang dia doakan dengan ikhlas. Semoga teman-teman di pasar segera laris manis dan segera bisa pulang. Artinya yang pertama memberi maaf, yang kedua tadi memberi simpati, memberi empati. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau Allah sudah mencintai, maka Rasulullah ngendikan ini garansi surga. Jangan sepelekan. Menebar kebaikan, menyempurnakan kebaikan. Apa tadi? Memberi materi, nek gak duwe lagi pandemi, memberi simpati. Gak punya empati, gak punya memberi maaf tanpa diminta kepada siapapun yang menyakiti kita. Dilalah sing nyakiti itu ya konco-konco cedak. Nek gak konco cedak ya tonggo cedak. Nek gak ngono ya keluarga cedak. Apa? Ya bojo, marotua, ponakan, adik ipik. Itu kira-kira begitu. Ya itulah kehidupan. Maka mari kita akhiri dengan doa. Kafarat majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzubillahi wa na'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.